dan amanah kure. Gata bismillah hai anu yang mutua. Bek daya bek tagunda budang syariat jihad fi sabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Budaya bersama-sama akan maju. Bina intimidasi. Jangan sampai pesan Yahudi merambah di Aceh, tengku gadat di peredaran, aku dan dihormati lagi. Partai Daulat Aceh, partainya ulama. Partai Daulat Aceh didirikan di Banda Aceh pada tanggal 2 Safar 1429 Hijriah, merupakan hasil musyawarah ulama sepuh di Nanggro Aceh, Darussalam, dengan moto komitmen syariah, berpihak kepada rakyat, taat dan patuh pada petunjuk ulama. Para pendirinya Abu Kutakrung, Aba Abdullah Lamno, Abuya Nasir Wali, Abu Mudi Samalanga, Abun Selimum, Abu Isa Langkawi, Walid Marhaban Bakongan, Ayah Bukhari Perla, Abi Syarkawi Benar Meriah, Abi Bukhari Aceh Tenggara, Abu Syekh Samaun Risad LC, Abah Asnawi Lamno. Nabi ya Allah yang sifat Rahman, daulat beaman PDA Jaya, ke Bandung gure bener pelindung, dum urang gampong bena sengsara, syariat rele hanjut bah menan, rugotat badan rindu syuruga, tabalut tubuh ngan ijagafan, menyokafenyan Islam dicuca. Latar belakang berdirinya Partai Daulat Aceh. Pertama, penyelamatan akidah dan pemeliharaan syariah. Seiring dengan Aceh sudah bisa diakses oleh dunia internasional, banyak terjadi perubahan yang signifikan baik di segi perilaku akhlak, budaya, bahkan merambah ke norma agama, serta pendangkalan akidah dengan bukti-bukti konkret sebagai berikut. CD pemurtadan yang beredar di kantor urusan agama di Nanggro Aceh Darussalam, diantaranya Kecamatan Bandaraya, Kuta Alam, Baitur Rahman, dan Lungbata, serta buku pendangkalan akidah yang berjudul Pelaksanaan Ibadah Haji untuk kalangan sendiri. Tanah indah tu hanjut sojajah, puang maruah berkat ulama, Nanggro mulia belero darah, duno kasusah jiong babala, Nabi bercebu kamoya ko harmate lam iman putun agama, ada syahid lam perjuangan begepegafan ule ulama. Beberapa hari yang lalu di Lok Sumawe tersebarnya formulir Ahmadiyah yang sudah dinyatakan sesat menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berkembangnya aliran SAM di Kabupaten Aceh Timur. Indikatornya adalah sekularisme dan misionaris sudah menyebar isu nabi palsu sebagaimana Lia Eden dan Ahmad Musaddiq, yang keduanya mengaku nabi yang menerima wahyu dari Jibril. Tidak mustahil 20 tahun yang akan datang merambah ke Bumi Aceh. Karena itu, PDA harus menjadi solusi
dalam masa transisi ini. Peluang menghantam Islam lewat isu-isu murahan yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok misionaris. Isu yang dimaksud adalah HAM, gender, demokrasi. Dengan penuh keyakinan mereka berkata bahwa jilid dan rajam menentang HAM, potong tangan bagi pencuri menentang HAM. Artinya, mereka mau berfatwa bahwa Tuhan Allah menentang HAM dan tidak layak disebut sebagai Tuhan. Pernahkah mereka buka mata perilaku Zionis Israel yang mengepung warga sipil di Gaza, membunuh saudara-saudara kita seiman dengan penuh dendam? Tidakkah menentang HAM? Tepatnya pada tanggal 8 September 2008, kaum muslimin di wilayah Mindanao yang sedang menjalankan ibadah puasa dibombardir oleh serangan udara militer Filipina. Sebanyak 36 kaum muslimin tewas seketika. Di manakah sesungguhnya HAM pada waktu itu? Faktor yang kedua lahirnya Partai Daulat Aceh adalah rekomendasi Rapat Kerja Himpunan Ulama Dayah Aceh yang intinya mendukung partai politik lokal yang dideklarasikan oleh kaum Dayah. Dasar pemikirannya adalah ulama Aceh dan Tengku sering menjadi sasaran empuk para politikus musiman di saat menjelang pemilu. Pemilu selesai, para ulama diabaikan tak bertuan, tak ubahnya seperti rakit bak pisang. Sudah banyak pengalaman dari multi partai masa lalu yang di dalamnya ada para ulama, namun keberadaannya sebagai simbol yang tak diberikan peran apa-apa. Semua kebijakan dan keputusan partai tidak sangkut pautnya dengan pendapat dan arahan para ulama. Ulama hanya pengumpul suara. PDA menawarkan konsep ulama pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam partai. Tiada keputusan apapun tanpa konsultasi dengan para ulama. Faktor yang ketiga lahirnya Partai Daulat Aceh adalah untuk merubah sistem harus ada orang agamawan yang masuk ke dalam sistem. Sudah cukup masanya menjadi penonton yang tidak mempunyai otoritas apapun dalam mengambil kebijakan, apalagi dalam pembuatan kanun. Partai Daulat Aceh mempunyai komitmen yang kuat untuk menata Aceh dengan syariat, sehingga Islam ke hukum dum aso bangsa. Berikut kita saksikan cuplikan pengakuan para ulama terhadap komitmennya dalam Partai Daulat Aceh. Hadir kesepakatan para ulama dalam Mubes Huda bahwa ke depan para ulama sepakat untuk berpedang sabuh partai politik lokal, karena yang kakau likut para ulama selalu menumpang bak perahu dan jalur orang lain. Semenjak dileburnya partai politik dari le perti menjadi leheboh, nah ulama na yang terpecah menumpang bak Pilhe, na yang bak Golkar, bahkan na bak partai PDI. Namun kesemua partainya adalah kumudo bak jaro orang lain. Para ulama kadang-kadang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tokoh-tokoh politik. Maka dengan kesepakatan para ulama pada tanggal 2 Safar Siribe Bertuh 20 Sikurung Hijriah, kaum pakat kepedang Partai Daulat Aceh Nyong dengan tujuan ke depan ulama benar yang berkiprah di badan legislatif.
karena ada kekalan yang kakau likut karena anak ulama ataupun alumni daya yang berkiprah di lembaga tersebut kadang-kadang perhatian untuk agama, perhatian untuk daya sangat kurang. Maka dengan tujuan yang demikian, para ulama sepakat ke depan untuk mendidik dan gelatih kader daripada alumni daya untuk berkiprah dalam lembaga legislatif. Kesimpulan, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kalau syariat Islam di bumi Aceh ini wajib kita tegakkan, wajib kita pertahankan, karena leluhur kita, para alim ulama kita, nenek dan indatu kita, ketika Islamnya tegak wajib membantu murunci kitanya menyambut dengan baik, membantu murunci kitanya sepakat untuk diterima Islamnya. Tapi saatnya karena pengaruh-pengaruh global, karena pengaruh-pengaruh material, karena orang-orang luar yang hanya sayang ke Islam, yang pedih mata bagi kalon Islamnya masih dengan aman tentram di bumi Aceh, berusaha dengan secara upaya yang begah Islamnya cuma cukup hubungan antara tanya dengan Allah, adapun untuk membangun nanggro, untuk tatu ekonomi, untuk tak maju rakyat, nyobek tabaka Islam. Lebih-lebih dengan Islamnya hanjikin kalan di lewat Eropah, lewat Yahudi, lewat Nasrani. Syariatnya adalah merupakan suatu kendala besar untuk maju Acehnya, sehingga baju-baju habanya terpengaruh kepada ulung-ulung kita, sehingga sikap tindak tanduk bahkan yang jino kaji ke petinggi-petinggi Aceh sudah sinis terhadap Islam, sudah begitu tidak hormat lagi dengan Islam. Islam itu hanya hubungan manusia dengan Allah, tidak untuk pemaju nagro, tidak untuk pemaju ekonomi. Partai inilah, kalau DPR itu di situ kuncinya hidup syariat, matinya syariat, majunya nagro, gelohnya nagro, berarti tanya tengku-tengku, anak-anak tanya, orang-orang daya, orang-orang ahli sunnah wajib benar jadi DPR. Nah, untuk berdua di sini harus melalui partai. Artinya untuk menciptakan partai dan tak bantu partainya, tidak ada hukum lain selain daripada wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Inilah saatnya. Kalau dilekanya ketemu partai, tak pergi partai hukum sunnah, tapi uronya hukumnya sudah berpindah menjadi wajib. Mudah-mudahan abu-abu akan sepakat dengannya. Nangkanya tanya sudah pernah mencoba, tanya menumpang jalur dengan harapan nak didengar abadanya, tetapi nyata dia sudah bertahun-tahun pemilu demi pemilu kita sudah coba, ternyata tanya hanya sebagai alat semata-mata. Apabila sudah selesai, alat tidak ada guna lagi. Artinya orangnya ialah saat tanya pegak kerja jalur taik kerja tayu anak tanya kerja. Pendirian partai PDA akumulasi dari banyak problem, akumulasi dari banyak masalah, baik menyangkut masalah kesungguhan berbagai pihak terhadap syariat Islam yang jauh di luar apa yang dikehendaki oleh umat di daerah ini,
baik juga yang menyangkut pembangunan yang dikelola sering sekali dengan secara jauh dari harapan masyarakat. Dana yang tersedia begitu besar tidak terserap, sekian triliun anggaran Aceh harus begitu saja dikembalikan ke Jakarta kembali hanya gara-gara tidak bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kesungguh-sungguhan dalam menjalankan roda pemerintahan bahagia dari penyebab ulama berpikir untuk mendirikan PDA. Jadi mendirikan PDA akumulasi dari beberapa hal, akumulasi dari banyak masalah yang menimpa masyarakat Aceh. Maka ulama berpikir, mari kita maju ke depan. Kemudian di antara ulama-ulama besar yang ikut serta mendirikan Partai Daulat Aceh, Gure kitanya Abu Usman Kutakrun, Abuya Nasir Wali, Abu Ishaq Langkawi, Walid Marhaban dari Bakungan, Tunduan sendiri Abu Mudi dari Samalanga, Abu Abdullah Lamnong, dan ramai para ulama-ulama lain yang hadir pada waktunya. Nah, ulang pegah, Tempuh Ali, Tempuh Haramen, Tempuh Muhib, pengurus PDA pusat, kerja pejawa ulama, kerja mengkat ulama, kerja pengaruh ulama. Kamu jauh, kerja pengaruh ulama. Punya kata-katanya pengaruh ulama, kenang betul, betul. Kata-katanya pengaruh ulama, ada pakai ulama udahnya pengaruh ulama. Partai PDA-nya murni gagasan kepada para abu-abu dan ulama Dayak. Abu-abu Dayak lemahlah pikiran yang para abu-abu Dayak bahawa katanya pedum-pedum pun dalam jangkauan demokrasi. Tapi katanya wajib ke agen mata orang. Ija diurus mata. Motor berangkat kita tinggal ini. Yang dari muncul ke tempat urus berangkat itu macam sebelah mana obat lebih-lebih. Nyo kesempatan raya karena ini bak pemerintah untuk pegat partai lokal yang berkatu bawah dia. Kon partai lokal apa? Partai lokal jadi apa? Ya anak bola. Dia partai lokal lulu. Maka pegatlah murni pada para hati komisi hati para abu-abu Dayak. Adanya bukan pegah-pegah terbit daripada isi hati Abu Dayak. Wallah alama aqul wakil. Maka zuhur kamu hoi tunggu yang hai tunggu Haramen, tunggu Muhib, tunggu Ali, tunggu lain. Kata-katanya kamu hukum dalam masalah pegah percaya kamu tinggalnya. Bagaimana caranya kadang letak ke tangan kamu pegah bek le haba pegah yang ke dia. Nampak dulu. Pegat yang jut, yang han jut. Maka pegat. Para pencinta Islam, ulama dan masyarakat Aceh, bila konsep syariat ke hukum aso bangsa, terjawablah semua keraguan kita bahawa Partai Daulat Aceh memang murni didirikan oleh kaum ulama. Bukan sabotase elit Jakarta, juga tidak benar bila Partai Daulat Aceh diisukan ada campur tangan Partai Nasional dalam pendeklarasiannya. Cuplikan berikut semakin menguatkan bahawa Partai Daulat Aceh partainya orang ikhlas yang muncul dari hati sanubari para ulama. Termasuk salah satu tujuan kamu mempudang Partai Daulat Acehnya supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariat Islam yang sedang digalakkan di bumi Acehnya dapat diselamatkan. Yang kedua, untuk menghindari paham sekularisme yang akan ditanam di bumi Acehnya dan menancit supaya investor asing yang kadang-kadang diurung dianggap baru bisa ditanam investor asingnya bubek dan cekut Islam. Padahal kadang-kadang aturan yang hana karena Islamnya bukan di Aceh Manteng, bahkan di
seluruh dunia na agama Islam, investor asing tidak akan takut kepada Islam karena Islam adalah agama yang paling lembut. Kemudian untuk merubah sistem, menyebarkan ulama gemari di luar forum, di balai tempat semua, di mana khutbah Jumaat, di mana dakwah, yang namun mari para ulama tidak akan memberi bekas, hanya hasil yang maksimal. Komitmen kepada syariat Islam tidak ada lain. Hanya lain. Kamu daya, ulama daya penting Islam. Islam di Nanggro Aceh Darussalam menyokan budaya yang tinggi. Hana pula harap akan berubah. Menyokan atas partai kita Islam, nyo hana pula pegah bicara Islam tengah dalam parlimen. Tapi bila kita atas Islam lagi partai Daulat Aceh kita yang jid yang kita sampaikan masalah Islam, maka kamu harap ulun tuan sebagai sekretaris mustasyar DPP BDA Nanggro Aceh Darussalam menyampaikan kepada seluruh caleg-caleg baik pun di pusat ataupun di daerah-daerah, perjuangkan Islam tengok dalam DPR, perjuangkan mati-matian. Menyo mati katanya mbak perjuang dalam DPR, han kamu ke mana langsung kamu danau. Karena syahid fid dunya wal akhirah. Tujuan politik ulama adalah li'ila'i kalimatillah allati hiyal uliyah. Menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama Allah. Jadi ketika ulama berpolitik dalam hal ini melalui jalur PDA, ulama berpolitik di Aceh melalui jalur PDA, Partai Daulat Aceh, tujuan yang ingin dicapai adalah li'ila'i kalimatillah allati hiyal uliyah, menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama Allah. Ketika kita berbicara menegakkan agama Allah, berarti kita berbicara tentang syariah. Kita juga berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena bagaimana dimaklumi bersama bahwa banyak tempat dalam Al-Quran yang menegaskan umat muslim harus juga sejahtera. Hendaklah engkau meninggalkan generasi sudah yang jauh lebih tua. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan sebagainya. Artinya menegakkan kalimah Allah, artinya menegakkan syariat dalam aspek yang sangat luas. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para ulama untuk masuk ke jalur politik. Menegakkan kalimah Allah. Kita ingat sejarah. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun beliau memerintah, 2 tahun setengah memerintah kekhalifahan Bani Umayyah, 2 tahun setengah beliau berhasil mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya, bagi umat di kala itu dengan beliau menegakkan syariat. Partai Barisan Ahli Sunnah wal Jamaah ini mempunyai semangat perjuangannya li'i'la'i kalimatillah dengan kalimat yang pasti, Islam ke hukum Nanggro di tanah yang mulia ini. Tidak ada alasan lagi bagi ahli propaganda untuk memutarbalikkan fakta, karena kita dan masyarakat sudah menyaksikan langsung pengakuan ulama di bawah payung Partai Daulat Aceh. Sangatlah tidak rasional bila kita masyarakat yang memiliki hati yang ikhlas terpengaruh dengan konsep pembusukan Partai Daulat Aceh yang beberapa hari ini membumikan semangat perjuangannya. Salam PDA, hidup syariat. Kita menjadi saksi selanjutnya atas kebenaran partai ulama ini. Berikut cuplikannya. Berlagak dengan tubuh bahwa Partai Daulat Aceh Nyong na sedikit perbedaan dengan partai-partai yang lain. Menyebabkan ulama ikut berpartai politik, tapi remote jih pada orang lain kan pada orang ulama. Tapi dengan adanya Partai Daulat Aceh, nyo remote adalah di tangan para ulama. Menansi masalah sumpah menyangka kau ikut na alumni daya yang ikut dalam partai politik, tapi remote jih kan dari gure ataupun urang daya.
remote adalah daripada pimpinan partai politik tersebut. Dan hanya pernah anggota DPR yang kau ikut disumpahkan oleh partai untuk melaksanakan tujuan daripada partai tersebut. Akan tetapi caleg daripada Partai Daulat Aceh disumpahkan oleh para ulama untuk betul-betul menjalankan tugas ganya di dalam lembaga legislatif tersebut. Partai Daulat Aceh menerima hujatan dan fitnah dari orang-orang yang kurang senang dengan berdirinya Partai Daulat Aceh, antara lain kepegah pertinya seperti tentera yang bugat ataupun tentera dilikut PDA. Lu rasa punya tenteranya kalau mesti dilikut PDA mantap, karena tentera adalah orang menjaga keamanan kita rakyat Indonesia memandung. Dan yang gerak untuk pegat Partai Daulat Aceh adalah semata-mata para ulama. Hana gayu oleh tentera, hana gayu oleh orang di Jakarta, dan hana oleh partai-partai politik yang lain. Konsekuensi itu ada, termasuk konsekuensi yang harus diterima adalah pandangan miring isu-isu negatif yang secara sengaja disampaikan yang tidak sesuai dengan hakikat PDA. Ada yang mengatakan PDA sebagai partai bentukan TNI, sebagai partai bentukan Jakarta, bentukan PDI, menyerang PDA sedemikian rupa. Kedua isu ini tidak benar. PDA didirikan oleh ulama untuk tegaknya syariat Islam di Aceh. PDA tidak peduli dengan isu-isu negatif, baik yang mendekatkan PDA kepada pihak Jakarta, TNI khususnya, ataupun pihak-pihak yang mendekatkan PDA kepada kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat dengan Jakarta. PDA didirikan bukan untuk isu itu. Bismillah, insya Allah majelis yang mulia kita selama ini mengenal ikhwafillah ulama sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ketika konflik besar menimpa wilayah ini, ulama mempersatukan Aceh, masyarakat Aceh semuanya. Orang inilah yang mendirikan PDA. Orang yang mempersatukan rakyat Aceh, yang mengayomi rakyat Aceh selama masa konflik begitu berat. Inilah yang mendirikan partai itu. Nah, udah penakut. Nyo toto yang hana ikut pergi kamu ingat betul. Kamu jauh, yang hana ikut pergi kamu ingat betul. Ingat betul. Hai penuh, baik ya, puya, budaya kamu saya boleh jauh. Kamu sih kita tanpa perang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Partai Daulat Aceh, Dayak, ulama dan Taliban. Mana orang yang good? Mamiyo kamu hana mobil putri, miyo kamu hana Dayak putri. Jawab ji ulama, maka kamu pikir ulama. Jawab ji Taliban, maka kamu kan Taliban. Taliban, semua orang Taliban. Taliban artinya penuntut. Nah yang minta irsyad, nah lagi obat bak ulama. Bandung Taliban. Alhasil semuanya orang di Aceh itu anak rohani ulama. Peran yang dinyatakan oleh ulama kepada manusia dan kepada masyarakat adalah masalah dunia wal akhirah. Ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya ulama mewarisi amanah yang dipegang oleh para nabi untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya ke jalan lurus. Mengarahkan umat ke jalan lurus harus melalui beberapa macam strategi yang mungkin dilakukan. Selama ini ulama melakukan gerakan-gerakan di bawah membangun umat, memberikan kesadaran kepada mereka melalui pengajian-pengajian. Sarana ini alhamdulillah sudah berjalan selama ini.
Maka kemudian untuk lebih memperkuat apa yang sudah dilakukan selama ini, ulama ingin dengan ijtihad kolektif, ijtihad bersama, ijtihad jama'i, mengambil satu terobosan baru, bahwa kita harus kembali ke tradisi awal dalam sejarah tatbik al-Islam al-Islamiyah, penerapan syariat Islam, di mana Islam diterapkan melalui jalur politik. Rasulullah SAW mengambil jalur politik. Khulafa'ur Rasyidin yang dijadikan sebagai teladan utama bagi umat ini mengambil jalur politik. Begitu pula dengan khalifah yang sudah mereka. Ini berlanjut sekian lama. Saya mempunyai satu buku, Politik Islam Hindia Belanda. Buku inilah yang menjadi sumber racun bagi masyarakat, yang memisah ulama menjadi dua. Ulama yang dekat dengan pemerintah Belanda dan menjauhi secara penuh, hanya mengajarkan moral, etika kepada masyarakat, dan mereka berlepas dari banyak hal aspek lainnya. Sementara ulama yang terjun ke dalam jalur politik dikikis habis. Itu sebagai bahagian daripada prinsip yang diajarkan oleh Profesor Dr. Snoop Horgrove sebagai pelentang prinsip orientalis di dunia internasional, khususnya di Aceh dan Indonesia. Beliau cukup dikenal oleh pakar sejarah seluruhnya, Profesor Dr. Snoop Horgrove. Ini beliau, dan ini bukunya, hasil penelitian beliau selama di Aceh, yang kemudian dikukuhkan ketika beliau berada di Jakarta, merumuskan bahwa kalau ingin memperkuat gerakan sekularisasi di masyarakat muslim, ulama harus dijauhkan dari politik. Dengan demikian, ulama jauh dari politik bukan bagian dari prinsip Islam, akan tetapi ia adalah bahagian dari apa yang diajarkan dan diwariskan oleh Snoop Horgrove di Aceh. Ikhwah fillah, ini yang harus dibenahi, bahwa sesuai dengan tradisi awal, Islam ditegakkan dengan siasah, dengan politik, dengan berbagai macam jalur yang memungkinkan oleh Rasulullah dan orang-orang sesudah beliau. Ini harus diambil dan dilakukan kembali. Dengan demikian, ulama yang bergerak di jalur politik bahagian dari tugas yang harus diambil oleh para ulama. Kemudian terlena isu yang menyatakan para ulama tidak boleh berpolitik. Ini adalah fitnah cik, karena dalam agama hanya gelarang ulama berpolitik. Karena kamu dalam kitab, kamu buat cara politik, bahkan oleh Mawardi sendiri gegarang kitab untuk bahas tentang masalah politik. Jadi kan sia-sia ilmu kamu apabila kamu hanya mempolitik, sedangkan politiknya kamu doa. Bahkan dari guru-guru kamu zaman Abu Yamdawali, Abu Danuh Mirah, Abu Abdul Aziz Samalanga, orangnya adalah tokoh-tokoh politik semenjak dari Perti sampai Lampilhe dan menanti sebahagiannya dalam lokal. Jika orang mengenal ulama hancur berpolitik, memang hancur berpolitik, bukan hancur berpolitik. Tapi yang atur politik lagi apa? Harus ulama. Itu masalahnya. Bagaimana dari yang politik? Dalam kita bergerak, kita pun jihad, kita pun siasat. Yang ada politik, keban tentura. Ada tentura. Atau menyodanya orang pakar ulama politik, dia tapi tulis dua. Jino tulis, ulama tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa-apa lagi hidup. Yang dia pakar menang kan dia tulis bagaimana? Yang mana? Yang bed. Kebanjir teman. Yang medih, yang bed, yang mana nak buku dia. Apa dah depan. Ulama jino, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bangai Imam Hanafi rahmatullah alaih, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dan sebagainya, ulama-ulama Imam Nawawi dan Imam Sufi. Cukup jarang kita tekan dalam sejarah mereka itu. Tapi politik mereka itu bukan politik khianat. Bukan politik pedah satu ada kursi mana Imenah ni kaduk dah. Politik khianat, ya politik tapi ulama tidak ada itu. Politik ulama berkata ulama berkata kalau sepakat jika mau kena tunggu kau
kamu kena pegah pupuk yang tu. Dan nak ulama yang pegah yang nyo-nyo lelah kamu boleh peluk depan. Aceh sebagai satu daerah, satu komunitas, sebagai satu bagian iman, memang tidak bisa menutup diri dari perkembangan-perkembangan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa khalaqnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Apakah hanya mengenal bahasa, mengenal wajah, mengenal ras? Tidak, termasuk mengenal potensi dari semua bangsa. Aceh ketika ingin maju memang harus memadukan potensi lokal kita dengan potensi yang ada di semua bangsa dunia. Akan tetapi ketika Aceh membuka dirinya kepada semua bangsa di dunia, tidak berarti segala-galanya bisa masuk ke Aceh. Paham-paham sekularisme, paham-paham yang ingin mengerdilkan peran agama dari kehidupan umat ini harus disingkirkan dari Aceh. Ingat, Aceh ada karena syariat. Sebelum ada syariat Islam di Aceh, Aceh tidak dikenal di semua bangsa di dunia. Aceh baru dikenal semua bangsa di dunia ketika di daerah ini tegak syariat. Jadi ketika ingin memperkenalkan bangsa ini ke semua bangsa di dunia, maka di Aceh harus tegak syariat Islam. Sebelum Islam masuk ke Aceh, Aceh tidak dikenal oleh semua bangsa. Ketika Islam sudah masuk, Aceh dikenal semua bangsa. Kejayaan Aceh dengan syariat, bukan dengan isme-isme di luar syariat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan dukungan dari semua kaum muslimin, ikhwah fillah, saudara-saudara kami di jalan Allah, Partai Daulat Aceh insya Allah akan membentuk fraksi baik di DPRA ataupun di DPRK. Insya Allah partai ini akan dapat dan mampu membentuk satu fraksi di semua jajaran-jajaran yang diikuti. Insya Allah ketika terbentuk fraksi PDA di legislatif, maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh ataupun pendapat-pendapat yang disuarakan oleh fraksi ini di dalam rapat-rapat legislatif ini setelah melalui konsultasi terlebih dahulu kepada ulama-ulama yang ada dalam mustasyar, kepada ulama-ulama daerah. Jadi fraksi PDA dalam posisi mengamankan, dalam posisi menyampaikan apa yang disuarakan oleh para ulama-ulama yang ada di Majelis Mustasyar dan ulama Aceh keseluruhan. Dengan kata maklumi asal usulnya berdirinya Partai Daulat Aceh, maka Tuan mengajak masyarakat, para santri, baik yang bergabung dalam Taliban ataupun hana dalam organisasi yang lain, para ulama, baik yang bergabung dalam Huda atau organisasi yang lain, marilah ke depan dalam pemilu yang akan datang sama-sama kita dukung Partai Daulat Aceh demi tegaknya syariat Islam dan agama di Bumo Aceh Darussalam. Kira-kira sedikit yang ingin saya sampaikan, semoga manfaat untuk kita yang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ulama maju ke depan karena keprihatinan mereka dengan situasi yang ada saat ini, keprihatinan yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, keprihatinan dalam terkait dengan kesungguhan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keprihatinan ini mendorong mereka maju, mendorong ulama maju. Ketika mereka maju, maka semua kaum muslimin harus bergerak bersama para ulama, bantu para ulama menegakkan agama Allah di Aceh, bantu para ulama memperbaiki keadaan umat ini di Aceh. Jangan biarkan ulama ketika mengajak membangun Aceh dengan syariat, makmurkan Aceh dengan syariat, ketika mereka memanggilmu datang.
jangan biarkan panggilan mereka. Kaum muslimin sekalian di seluruh Nanggro Aceh Darussalam, mari bangkit dengan ulama. Mari hidup bersama ulama. Dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari ulama. Maka kini saatnya kita bantu upaya mereka, kita bantu perjuangan mereka, kita bantu usaha yang mereka lakukan saat ini. Saudara kami di jalan Allah, mari bangkit dengan ulama. Aceh jaya dengan ulama. Dalam sejarah kita yang panjang, Aceh juga akan jaya kembali ketika amanah ini kita berikan kepada mereka. Jangan biarkan perjuangan para ulama ini tanpa ada bantuan dari kaum muslimin di seluruh Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidupkan PDA. Penjelasan dari ulama di bawah naungan Partai Daulat Aceh membawa berkah kepada masyarakat yang cinta agama bahwa PDA bukanlah PDI. Lahirnya karena pemerintah membenarkan secara yuridis keinginannya penegakan syariah, tidak menjadi kendala bagi semua partai lokal untuk menjadi sahabat dalam perjuangannya. Kita buka telinga dan mata hati, mendukung dan membantu agama Allah di bumi Aceh lewat Partai Daulat Aceh yang berlambangkan kepiah Mukutub nomor 36, partainya ulama. Sekali bendera itu berkibar, pantang surut ke belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jayalah Partai Ulama. Oleh karena demikian, Tunku ke depan yang punya kesempatan harus mampu untuk membela pesantren, harus mampu untuk membela Tunku. Tidak bisa yang lagi yang kita lihat Pak. Kita tapi mendapat kehinaan, bermacam-macam cemooh ke Tunku. Padahal diciptakan program-program yang untuk memperlemahkan suasana ini. Yang tengah urun yang kali besaring dah babu tengah. Kagenging jero kagenilai turun-turun dan kerajaan kita tadi nyampe-nya akan berkirim. Nah, jadi ada berkirim ke enam negara bu sampai gaduh untuk perjalanan untuk kondisi Aceh. Sisi yang lain, sekularisme sudah menjabat nama Aceh selama Mekah. Maulid tidak ada lagi. Di Baitur Rahman pernahkah ada maulid tahun ini? Polisi syariat turun kelas di bawah payung Satpol PP. Kenapa? Kalau polisi jalan, investor tidak masuk. Orang sudah mulai dibuka kembali. Diskotik erotis buka di Penayung demi orang barat. Di bawah di lantai pertama itu sudah boleh berdansa. Yang banyak orang kita Aceh. Kalau orang barat senang, biar Islam pengen bawa di Aceh, tidak mengapa. Akidah silakan pergi, investor harus masuk. Dan fungsi terakhir orang orientalis adalah jadikan pemimpin Aceh yang berotak sekuler meskipun berkaitan Islam. Kita ingin pemimpin Aceh nasihatnya ulama. Abu, apa yang perlu kami kerjakan? Menjalankan hanya menuahkan agama, menjalankan kanunnya pesantren Muyung di Aceh. Udang perti agar Islam madhab Syafi'i sebagaimana di Brunei. Udang pertinya Islaman agama Aceh dengan diambang internasional. Jangan sampai pesan Yahudi merambah di Aceh, Tengku Gadah di peredaran. Aku tidak dihormati lagi. 20 terbukaan yang kedua. Lur dua Allah kamu. 20 terbukaan yang kedua. Ayat Bukhari kalimah. Abu Nasir Wali saya berdatang ke Batu Darah. Kamu juga agamanya baca baca. Udang berbih. Selamat dalam. Menyekan karenanya kamu hanura hati kumpul. Satu langkah kami jalan ke wajah Abu Nudi. Intimidasi teror yang berjalan tidak mengapa asal kamu mati ya Allah. Begitu banyak dan begitu pandai jalan ulama. Dum asa nang roh
syariat. Lam gedung rakyat sinan pun puncak. Pesabe mari pepule nangro, tak pesahodro dalam PDA. Tak pesahodro dalam PDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi-dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. وانصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. وافتح علينا يا الله فإنك خير الفاتحين. وافتح علينا يا الله فإنك خير الفاتحين. وافتح علينا يا الله فإنك خير الفاتحين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الفائزين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang lagi yang sampaikan dari Abu Tanya Abu Nasir, Abu Syekh, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-haqqu bila nidhamin yubtilul batil binidham. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.